Saya Muhar Pak dari IKPN TV. Nah, background saya lihat Sigri 100 tahun. Maksudnya hajat apa nih Pak Herman dan Ya, Pak Muhar. Sigri? Baik Pak Muhar, terima kasih. Ya, ini adalah acara peringatan 100 tahun Sigri berdiri. Sigri adalah sebuah organisasi profesi non-profit internasional berpusat di Paris. Sigri itu singkatan, kalau dalam bahasa Perancisnya, Conseil International des Grands Réseaux Électriques. Kalau bahasa kitanya, Dewan Internasional Sistem Listrik Besar atau Sistem Listrik Tegangan Tinggi. Nah, berdiri di Paris tahun 1921. Peringatan kita baru berlangsung hari ini, acara fisiknya ya, acara offline-nya, karena pada tahun lalu kita dilanda pandemi COVID. Ya. Oke, anggotanya sendiri dari seluruh dunia atau gimana Pak? Sigri ini beranggotakan sekitar 15.000 orang dari seluruh dunia. Dari 15.000 itu ada 1.500 organisasi. Jadi yang tidak individu. Dan anggotanya berada di 90 lebih negara di dunia. Jadi sangat bersifat internasional. Dan kemudian jumlah nasional komite seperti yang di Indonesia ini itu ada 59. Indonesia dulu menjadi nasional komite yang ke-56 dan Sigri Indonesia ini berdiri, saya sendiri adalah salah satu pendirinya pada 17 April tahun 2006. Jadi Sigri juga pada tahun ini berusia 16 tahun Sigri Indonesia. Oke, manfaat sendiri dari keikutan ke Sigri ini gimana Pak? Sigri ini adalah merupakan komunitas yang berkolaborasi dan berbagi tentang solusi-solusi ketenaga listrikan, ya, dan juga tidak hanya semata tentang teknis dan ekonomis, tetapi juga terkait dengan lingkungan hidup dan juga regulasi ataupun regulatory atau peraturan-peraturan termasuk tentang market system gitu. Nah, itu manfaat untuk jadi anggota Sigri ini, karena di Sigri ini ada 16 study committee. 16 study committee tadi itu mulai dari peralatan atau equipment, itu study committee A, ada A1 sampai A3. Kemudian ada study committee B, itu adalah subsystem seperti tentang cables, overhead lines dan lain-lain, itu adalah B1 sampai B5. Kemudian subsystem study committee C itu adalah tentang sistem, ya, dan itu tentang sistem development, sistem operation, environment, market, ya, segala macam itu ada di study committee C, C1 sampai C6, dan study committee D itu ada D1, D2, itu adalah tentang IT, ya, dan telecommunication yang bersifat horizontal dan juga teknologi maju, ya. Nah, ada 16 study committee, dan dari 16 study committee ini masing-masing memiliki working group. Working group ini adalah dibuat oleh study committee dan beranggotakan siapa yang mendaftar, ya. Nah, jumlah study committee-nya lebih 250. Study committee itu sangat detail. Misalnya tentang overhead line, itu ada study committee yang khusus tentang konduktor, ada study committee yang khusus tentang insulator, gitu lah. Jadi sangat detail, dan disitulah para profesional berkumpul memecahkan masalah yang ada dan juga mengantisipasi permasalahan dan juga meng-create inovasi-inovasi masa depan. Jadi manfaat menjadi anggotanya adalah mendapatkan pengetahuan dan menjadi profesional, sehingga moto Sigri itu for power system expertise. Itu bahasa kitanya adalah untuk keahlian, untuk ahli ketenaga listrikan atau ahli sistem tenaga. Jadi manfaat utamanya itu, dan Sigri ini memiliki 14.000 referensi, ya, 14.000 referensi dan publikasi yang disimpan di namanya e-Sigri. E-Sigri itu adalah I-nya elektronik, Sigri elektronik, yang merupakan e-library dan bookstore, toko buku. Ya, jadi ada beli juga. Nah, untuk member itu dapat mengakses semua publikasi dengan menggunakan emailnya dan diberi password. Nah, itulah manfaatnya. Manfaat bagi member adalah berarti satu, bisa menjadi anggota dari study committee untuk memperdalam keahliannya dan untuk berkontribusi, sama untuk mendapatkan pengetahuan dari yang lain. Itulah sharing itu, knowledge sharing itu. Dan manfaat lainnya adalah mendapatkan solusi-solusi yang bukan dari study committee yang diikuti,
tentang dari publikasi dan referensi yang tersedia di e-library tadi secara gratis. Nah, anggotanya itu kalau individu kira-kira bayarannya sekitar 100 euro per tahun. Bergabung mungkin ada teman-teman dari PN khususnya yang mau bergabung di SIGRE, Pak? Ya, sudah banyak ya, sebagian besar member daripada SIGRE Indonesia ini adalah dari PLN, tapi kita tidak terlalu aktif juga mengundang, tapi umumnya cukup banyak, ada sekitar 200 member dari SIGRE, dan membernya juga bersifat organisasi ya atau kelompok, diantaranya seperti PLN, PJB, kemudian juga PLN Distribusi DKI dan banyak lagi ya, mereka sudah bergabung. Cuma memang yang saya ajak belum banyak yang bergabung di study committee. Sebenarnya untuk mendapatkan manfaat itu adalah di study committee. Nah, tadi saya lupa menyampaikan, selain study committee dan juga publikasi, ada seminar dan simposium baik yang bersifat regional atau lokal ya di Indonesia sendiri, dan kemudian juga ada simposium 2 tahunan. Simposium 2 tahunan ini dilangsungkan di Paris setiap tahun genap. Jadi tahun ini akan ada simposium, tapi tahun 2020 tidak ada karena ada ditunda karena ditiadakan karena COVID. Nah, tahun ini akan ada kembali, jadi nanti saya akan hadir di Paris pada minggu keempat ya, 28 Agustus sampai dengan 2 September, dan itu berkumpullah National Committee tadi, dan kita sebagai National Committee itu juga merupakan anggota Dewan Administrative Council untuk menentukan, memilih ketua SIGRE, menentukan kebijakan-kebijakan SIGRE, itu di voting di situ. Nah, dalam simposium ini yang luar biasa itu adalah disajikan ya ratusan paper ya. Kemudian ada eksibisi atau pameran ketenaga listrikan, mulai dari temuan-temuan yang bersifat akademis, kemudian juga yang ditemukan oleh industri, kemudian solusi-solusi yang menurut saya adalah event ketenaga listrikan number 1 in the world. Itu adalah event ketenaga listrikan nomor 1 di dunia. Saya juga setiap 2 tahun itu selalu menghadiri. Sejak tahun 2006 saya membentuk SIGRE Indonesia. Jadi itulah yang kami bersyukur pada hari ini kami memperingati 100 tahun SIGRE ini, yang alhamdulillah ya bekerja sama atau disponsori juga atau didukung ya oleh PT PLN Persero, Pak Dirutnya Pak Darmawan Prasojo sendiri, kemudian oleh PT PJB Dirutnya Pak Gong ya, memberi support juga kepada kami, Pak Gong Matua, kemudian PT Indonesia Power Dirutnya Pak Hasin juga memberikan support dan dukungan untuk acara ini. Kemudian juga dari PT Geodipa Energi Pak Iqbal Nur ya juga mensupport kami, dan juga dari PT Kogindo Ade Ratno ya. Nah, ini yang mensupport kami. Acara ini sederhana tetapi kita hybrid, dan kita harapkan nanti yang berminat dapat mengikuti presentasi 2 makalah pemenang. Kita menyelenggarakan tahun lalu dalam rangka celebration daripada 100 tahun ini atau jubilee celebration ini, ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah webinar tentang memasyarakatkan e-mobility. Jadi itu tentang mobil listrik, dan ketika itu dibuka atau diberikan keynote langsung oleh Menteri Perhubungan. Ya, itu langsung. Yang kedua, kami menyelenggarakan event yang bernama COVID-19 penyebarannya ya. Itu apa namanya itu? Saya lupa bahasa Inggrisnya, tetapi tentang penyebaran COVID-19 aerosol transmission, COVID-19 aerosol transmission, yang juga dibuka dengan keynote oleh Menko Marinvest, dan ini sebagai kegiatan sosial kami kan, karena COVID-19 bukan bidang kami. Jadi ketika itu mengundang profesor dari Amerika yang memberikan pencerahan tentang penyebab COVID-19 dan bagaimana mencegahnya. Acara ketiga kami adalah lomba makalah. Ada 3 kategori. Kategori pertama itu adalah Next Generation Network atau NGN, orang-orang muda. Dan yang kedua akademik ya, dan yang ketiga adalah dari profesional. Sayangnya profesional tidak ada memasukkan paper, jadi yang memasukkan paper hanya akademik dan NGN. Nah, dari NGN ini hari ini pemenangnya kami undang,
dan juga dari akademik ya. Dan pemenang ini papernya terkait dengan rooftop ya. Dan pemenang nomor 1 ini ditulis bersama dan juga oleh anak-anak kita dari PLN Maluku ya, mereka udah hadir di sana. Nah, hari ini mereka menyajikan dan kami juga memberikan sertifikat dan hadiah ya, nanti akan disampaikan. Itulah acara kami dalam peringatan 100 tahun ini. Dan sekali lagi saya terima kasih juga kepada IKA PLN TV ya untuk menyiarkan acara kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat dan menambah semangat kami dalam bekerja lebih baik melayani anggota SIGRE khususnya di Indonesia. Tahu Bapak Ade ini kan cukup lama udah purna di PLN Pak ya. Gimana tim untuk jaga sekan dan terus berbagi gimana Pak? Kesibukannya saya lihat kan luar biasa tuh. Iya ya, saya purna dari PLN tapi saya belum purna dari Ketenagalistrikan. Jadi sejak saya juga pensiun dari Direktur PLN pada 2008, saya menjadi anggota Dewan Energi Nasional 2009-2014. Kemudian pada 2014 saya mengikuti arena politik sebagai anggota DPD, tidak langsung terpilih, namun pada akhir 2018 saya berkesempatan menjadi pengganti antar waktu menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dan MPR RI, dan kemudian pada tahun 2020 saya ikut lagi seleksi Dewan Energi Nasional. Jadi saya anggota Dewan Energi Nasional 2020-2025, dan di samping itu saya sering menjadi pembicara tentang energi ketenagalistrikan, dan juga saya mengajar. Saya adalah dosen Pascasarjana Universitas Indonesia. Bidang Pascasarjana adalah manajemen energi dan ketenagalistrikan, dan di situ banyak juga orang PLN dan dari ESDM mengikuti kuliahnya. Itulah, jadi saya belum pensiun dan insya Allah tidak akan pensiun di dalam ketenagalistrikan. Saya hanya pensiun dari PLN. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKA PLN TV.